Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di konten ngopi nih. Di episode kali ini kita akan langsung mereview debat Pilpres terakhir yang baru saja berakhir. Ini adalah debat Pilpres dari serangkaian debat pertama sampai debat kelima ini yang aku pikir berakhir dengan anti klimaks. Kenapa seperti itu? Karena di sepanjang pagelaran debat dari ketiga paslon semuanya tidak ada yang attack ya. Semuanya lebih kepada setuju, kemudian melanjutkan, kemudian izinkan saya menambahkan seperti itu kali ya. Tidak ada attacking yang luar biasa dari ketiga paslon. Mungkin ini adalah debat pilpres yang terakhir. Mungkin ketiga paslon juga ingin mencari aman. Kalau mau nyerang-nyerang takutnya dihujat netizen gitu kan. Kalau nyerang-nyerang takutnya dihujat sama paslon lain. Kemudian mereka semua ingin mengamankan suara di debat pilpres kelima kali ini sebelum memasuki masa tenang di mana ketiga paslon tidak boleh berkampanye atau tidak boleh berorasi sedikit pun. Untuk itu, ini adalah debat pilpres yang aku pikir anti klimaks, yang paling anti klimaks, dan juga tentu jadi skor pasti udah tidak sampai 10 tuh, paling 3 atau 2 lah debat pilpres kali ini, karena lagi-lagi ketiga paslon semuanya normatif, tidak aplikatif, semuanya teoritis, tidak tidak isu-isu yang diangkat juga tidak begitu banyak kecuali bansos, karena isu bansos sekali di akhir-akhir ini memang cukup sorry, emang cukup banyak beredar di mana katanya ada beberapa paslon atau mungkin ada paslon yang memang em, didukung oleh pemerataan bansos yang ya itu tujuannya bukan untuk masyarakat tapi lebih ke untuk mendongkrak elektoral suara saja seperti itu. Tapi hanya itu aja isu yang hangat yang diusung gitu ya di sesi tanya jawab seperti itu. Tapi isu-isu lainnya tidak begitu sering diangkat, termasuk ada beberapa sih isu-isu yang aku pikir tidak terlalu hot gitu ya, soal UKT yang mahal dan segala macam gitu. Karena debat pilpres kelima ini temanya kurang lebih adalah kesejahteraan sosial, tema besarnya, termasuk di subtemanya ada pendidikan, kemudian ketenaga kerjaan ya, kesehatan, ketenaga kerjaan kalau nggak salah, kemudian pendidikan, kemudian soal kesehatan juga kalau nggak salah di situ juga masuk, dan beberapa termasuk pendidikan kebudayaan juga termasuk di situ, dan banyak lagi. Intinya kesejahteraan sosial in general debat pilpres kelima kali ini gitu ya, dan masing-masing paslon sudah mengeluarkan semua statement yang kuat, semua data yang aku pikir juga sudah valid seperti itu. Dan tentunya ini adalah debat pilpres yang menjadi panggung terakhir bagi ketiga paslon sebelum mereka memasuki masa tenang dan menunggu tanggal 14 Februari esok gitu ya. Di sini aku tidak mau mereview banyak-banyak untuk statement-statement yang dilemparkan oleh ketiga paslon, cuma yang menjadi highlightnya dan mungkin menjadi pokok pembicaraan hangat di media sosial tentu yang akan aku highlight mungkin ya. Jadi mungkin di paslon pertama ya, soal pendidikan. Di sini aku berharap memang Anies akan diserang. Jujur aja, karena ini adalah bidangnya Anies gitu ya, karena beliau adalah akademisi gitu. Aku pikir sangat tidak elok rasanya kalau 02 dan 03 tidak menyerang Pak Anies gitu ya. Tapi rasa-rasanya seperti yang aku bilang di awal bahwa kedua paslon lainnya sepertinya juga main aman. Jadi Anies waktu itu juga bilang dalam debat gitu ya soal pendidikan, dimana soal kesejahteraan para guru yang aku pikir cukup aku setujui ya. Beliau kalau nggak salah bilang bahwa intinya gini, jangan sampai guru yang sudah mati-matian untuk mendidik anak, katakanlah siswa-siswi yang ada di sekolah, anak kandungnya atau anaknya di rumah tidak mendapatkan em, akses yang sama gitu. Ini juga berkaitan dengan hak atau gaji guru yang kecil gitu ya. Intinya kayak misalnya seorang guru nih udah mati-matian untuk ngajarin siswa-siswi yang mana mungkin anaknya orang seperti itu, yang sudah mati-matian, sudah berprestasi, udah berkorban dan segala macam, jangan sampai guru tersebut yang mulia itu anaknya sendiri di rumah tidak mendapatkan akses yang sama gitu. Jadi solusinya adalah memang untuk gajinya harus ditingkatkan gitu ya guru-guru. Dan ini memang menjadi fokus dan menjadi isu juga bagi aku pribadi, bahkan sebelum-sebelum itu, bahwa guru yang sekarang mengabdi di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia gajinya itu memang sangat minimum sekali. Sangat minimum sekali. Makanya aku dari dulu juga
tidak setuju sebenarnya kalau guru tuh PNS. Nggak setuju tuh. Guru PNS tuh emang ya ampun, mending nggak usah. Kalau aku jadi mendagri ya, menteri dalam negeri, aku tuh hapus tuh PNS tuh dari guru gitu. Guru tuh harusnya sebagai profesi yang utuh gitu, dengan gaji yang aku pikir ya katakanlah minimum UMK setempat lah kayak gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya ada seorang guru yang katakanlah tadi bahwa dia berkorban, mungkin menempuh jarak yang jauh, kemudian rela untuk memang mengabdi dan mengajar siswa-siswi agar jauh lebih pintar gitu ya, agar jauh lebih berkembang, tetapi tidak diimbangi dengan gaji yang cukup ya, bro, mau makan apa? Orang guru-guru honorer mungkin sekarang gajinya jarangnya dapat 1 juta tuh. Kayaknya di bawah tuh seperti yang dikatakan oleh semua paslon, ada yang 300, ada yang 600 kayak gitu. Kebanyakan guru yang udah ajek ya guru-guru PNS gitu loh. Dan mungkin P3 seperti itu. Tetapi aku pikir P3 juga bukan solusi sebenarnya. P3 itu kan cuma sebagai pengelabuhan ini kan, sebagai pengelabuhan dulu bagaimana tenaga honorer mengabdi sekian tahun kemudian diangkat PNS. Sekarang kan nggak ada seperti itu kan. Orang ngabdi 10 tahun 20 tahun jadi guru belum tentu jadi PNS sekarang. Belum tentu bisa diangkat juga. Makanya ada program P3 bukan mengelabuhi sih, lebih tepatnya mengcover program program mengangkat guru honorer jadi PNS itu yang gagal aku pikir gitu. Apalagi dihapuskan sekarang gara-gara udah ada P3 gitu. Tapi yang lebih problem kataku ya, harusnya nggak usah ada program gitu. Pemerintah harusnya menyediakan lowongan khusus guru untuk di sekolah-sekolah. Agar apa? Agar orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memang diberikan gift untuk ya katakanlah mengajar, mempunyai wawasan yang baik gitu, ya untuk mau jadi guru. Biar apa? Biar menyalurkan kecerdasan dan wawasannya kepada murid-muridnya. Kalau misalnya orang-orang yang cerdas, yang pintar, yang berpotensi menjadi guru yang luar biasa, itu ingin jadi guru tapi tahu bahwa gajinya kecil, ya mana mau lah mereka, ya gak mau lah gitu loh. Jadi aku pikir guru ini harus dijadikan profesi di luar PNS yang mana memang digaji ya kataku tadi bahwa minimal UMK lah atau lebih lah. Jadi setiap guru katakanlah digaji sama rata seluruh Indonesia 4 juta kan kayak gitu. Banyak tuh aku yakin orang-orang mau jadi guru, orang-orang yang cerdas sekalipun mau tuh jadi guru. Aku yakin itu. Jangan nunggu PNS, jangan nunggu jadi ASN dan segala macem gitu ya. Karena apa? Karena SDM kita agar lebih unggul ya tentu kunci utamanya jadi tenaga pendidik. Kalau tenaga pendidiknya aja gak sejahtera, gimana SDM-nya bisa unggul? Orang sekarang guru itu leha-leha itu ya karena ngerti bahwa gajinya emang kecil, jadi kenapa harus effort kan gitu logikanya. Apalagi guru-guru PNS yang cuma dikte doang gitu, atau nerangin di papan, masalah ada yang nanya mau dijawab apa enggak, apa kata guru kan gitu. Jauh lebih medis kan kayak gitu aku pikir. Jadi guru memang harus disejahterakan, bahwa beliau adalah satu-satunya profesi yang bertanggung jawab untuk melahirkan anak-anak generasi muda Indonesia dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas agar jauh lebih unggul. Ya guru memang yang harus disejahterakan. Investasinya di situ. Jangan mensejahterakan ASN lagi bangsat. Jangan nambahkan gaji-gaji ASN, jangan nambahkan pensiunan ASN dan tunjangan-tunjangan yang berlipat ganda itu. Jauh lebih penting guru. Kalau bisa guru digaji bagus, mapan, kasih tunjangan, kasih pensiunan, aku yakin semua orang mau jadi guru. Aku yakin itu. Dan itu yang banyak diangkat pada debat pilpres yang kemarin, dimana kayaknya semua paslon setuju bahwa gaji guru yang kecil menjadi problem, dan juga ketiga paslon juga setuju bahwa memang harus disejahterakan. Dan aku juga setuju, emang guru harus disejahterakan gitu. Yang kedua adalah guru juga jangan terlepas pada status pendidikan akhirnya, aku pikir ya. Sekarang katakanlah yang berpotensi jadi guru kan sarjana pendidikan tuh, gelarnya SPD kan, atau PGSD tuh, pendidikan guru sekolah dasar, kayak gitu kan, di sekolah-sekolah gitu ya. Aku pikir kalau misalnya pemerintah mau untuk tidak mengkotak-kotakan itu, jadi berikan juga peluang bagi lulusan-lulusan yang lain
yang tidak sarjana pendidikan atau tidak sarjana PGSD untuk juga jadi guru. Katakanlah SE, sarjana ekonomi. Katakanlah Eskom, sarjana komputer ya, Eskom ya. Atau katakanlah ESOS, sarjana sosial dan segala macam. Berikan juga mereka kesempatan jadi guru lah. Berikan juga loker untuk mereka juga bisa diterima jadi guru lah. Kayak gitu. Karena apa? Karena meskipun SE, meskipun sarjana ekonomi, tidak semua yang sarjana ekonomi masuk ke bank. Karena apa? Karena sejatinya ada passion di situ untuk mengajar juga gitu loh. Ada passion di situ untuk mengajar juga. Jadi berikanlah juga gelar-gelar yang bukan SPD atau bukan sarjana pendidikan guru SD untuk juga berkesempatan jadi guru dengan gaji yang sama, dengan tunjangan yang sama, dengan pensiunan yang sama, kan kayak gitu. Masalahnya ketiga paslon tidak berani untuk memberikan jaminan itu. Ketiga paslon tidak berani untuk membuka ruang atau membuka kemungkinan bahwa guru juga harus digaji besar dengan tunjangan dan pensiunan. Tadi ketiga paslon tidak terlalu signifikan mengatakan hal itu. Makanya aku juga sedikit agak kenapa ini gak disebut kayak gitu. Karena kalau kita semua setuju bahwa pendidikan itu penting, maka kita juga harus setuju bahwa tenaga pendidik itu juga penting untuk disejahterakan. Itu poinnya guys. Yang kemudian juga dimention tadi soal ini ya, soal teknologi itu. Soal bagaimana kemudian memberikan semua hal yang berbau teknologi dengan kecanggihan dan kecepatan yang luar biasa ini untuk juga mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Kalau gak salah paslon 03 juga tadi bilang bahwa ingin menjadikan wifi gratis. Apakah itu relevan? Aku pikir relevan untuk zaman yang sekarang. Karena sekarang semuanya serba digital. Sekarang semuanya diupload secara digital, semuanya Zoom meeting, semuanya rapat secara digital, semuanya laporan juga secara digital. Jadi semuanya serba digital. Kalau sudah serba digital, otomatis toolsnya harus ditingkatkan. Wifi gratis apakah relevan? Aku pikir relevan. Sekarang pun sebenarnya udah ada guys wifi gratis di di tempat umum. Sebenarnya juga udah disediakan wifi gratis. Cuma terkadang emang lemot. Seperti di kotaku ya, di alun-alun gitu kan, emang ada wifi gratis, ada yang free, ada yang tergembok gitu loh. Itu juga tuh lemot lagi ya kan. Gimana kita mau oke gitu ya orang-orang nih. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kita langganan IndiHome bangsat. Pada akhirnya kita langganan ini provider wifi. Karena pemerintah tidak menyanggupi itu untuk wifi gratis tuh. Pemerintah mungkin lagi sibuk bangun IKN kali ya, sehingga hal-hal minor yang penting tuh kelewatan untuk sekarang. Penting, wifi gratis, teknologi gratis penting. Tools untuk menyediakan teknologi gratis juga penting. Juga nggak salah ada beberapa yang di-mention tadi soal sebenarnya pendidikan selain SDM-nya atau selain tenaga pendidiknya, yang terpenting juga fasilitas. Itu juga aku setuju. Sekarang fasilitas di sekolah itu jauh dari cukup. Saya sekarang bekerja yang mana tugasnya itu berkeliling ke sekolah-sekolah di daerah rumah saya, ya kan. Dan saya udah melihat berbagai macam bentuk sekolah, dari yang katakanlah di pinggir kota sampai yang terpencil sekalipun di pelosok. Dan sayang sekali fasilitas di pelosok sekolah di situ itu tidak cukup banget untuk bisa menunjang bagaimana siswa-siswinya jauh lebih baik. Katakanlah lab komputer gak ada. Komputer hanya ada, bahkan di kantor guru pun menggunakan laptop masing-masing gitu kan. Aku gak tahu laptop itu emang adalah operasional atau memang pribadi, aku gak tahu. Cuma di situ aku udah bisa melihat bahwa sebenarnya fasilitasnya aja udah kurang gitu loh. Lab komputer gak cukup. Gimana kalau misalnya lab komputer gak ada? Gimana caranya guru ketika ada mata pelajaran ilmu komputer, gimana cara mempraktekannya tuh? Kan repot. Gitu aja udah gak merata, ya kan. Kemudian soal katakanlah lab IPA gak ada juga untuk penerapan soal mungkin biologi dan segala fisika, kimia dan segala macam gitu, juga gak ada. Jadi fasilitas juga penting juga tuh, untuk bagaimana setiap sekolah harus diberi fasilitas yang memadai. Agar apa? Agar siswa-siswinya jauh lebih nyaman di sekolah, dan untuk mendukung
ini apa namanya untuk mendukung zonasi sekolah gitu, sehingga siswa di daerah tersebut tidak sekolah di daerah yang lain, sehingga ada pemerataan siswa-siswi di setiap sekolah, baik itu di kota, pinggir kota, menengah maupun ke pelosok daerah. Itu penting juga, teknologi penting itu juga. Kemudian tadi juga ada yang highlight soal makan siang gratis, ya kan? Makan siang gratis, makan pagi gratis kalau nggak salah, gue nggak tahu. Tapi kenapa nggak perspektifnya diubah aja? Daripada mengusung program makan siang atau makan gratis untuk anak-anak, kenapa nggak diubah ke bagaimana membuka lowongan kerja seluas-luasnya, memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk merasakan pendapatan minimal UMK di setiap sektor pekerjaan. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut yang katakanlah mungkin punya anak dapat memberikan anak-anaknya di rumah makanan yang layak dan mungkin bergizi daripada menyediakan makanan-makanan gratis. Aku pikir yang harus lebih diprioritaskan adalah bagaimana orang tua mereka kasih kelayakan upah yang cukup daripada ya aku pikir gitu, daripada makan gini loh. Kalau misalnya oke, katakanlah program makan siang gratis bergizi gitu ya, katakan kayak gitu, itu dijalankan. Tapi kalau orang tuanya tetap gajinya di bawah MK, buat apa bangsat? Ya tetap worth it gak sih kayak gitu? Aku pikir gak worth it deh. Aku pikir yang harus didahulukan ya gaji mereka, upah orang tuanya harus dinaikin agar apa? Agar orang tuanya nanti bisa beliin anaknya makanan yang layak. Aku pikir jauh lebih oke itu programnya daripada ngasih makan siang gratis, tapi orang tuanya gajinya masih 700.000 per bulan. Ya percuma guys. Sebenarnya tujuan program itu ya 02 ya, itu sebenarnya gak salah kok. Tujuannya baik, serius baik, cuma mungkin tidak terpikirkan ke yang lebih dalam. Jadi mungkin beliau ini langsung kasih solusi yang paling solutif nih. Kalau misalnya kamu lapar nih, kalau misalnya kamu susah, orang tua gak masak di rumah nih, gue kasih makan gratis gitu mungkin ya. Tapi lebih penting makan siang gratis itu ya diterapkan di sekolah-sekolah. Jadi ketika anaknya itu sudah masuk jam istirahat, udah baris di kantin gitu kan, kayak sekolah-sekolah luar negeri gitu ya, ada kantinnya, megang nampan gitu kan, tinggal dikasih tuh gitu loh. Jangan hanya sekolah swasta, nggak gitu guys, sekolah negeri juga harus lah. Kalau misalnya sekolah negeri aja tidak bisa membangun fasilitas yang baik seperti itu, ya akan kalah tok sama sekolah swasta. Aku pikir yang jelas sekolah swasta emang jauh lebih bagus lah. Iya kan, gitu loh. Kemudian apa lagi ya yang kemudian di-highlight tadi soal ini ya, apa namanya, tenaga asing ya, TKI mungkin ya, TKW, dan perlindungan warga negara Indonesia yang ada di negara-negara orang gitu ya. Juga tadi di-mention juga soal bagaimana perlindungan terhadap para tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di negara-negara asing. Kemudian disebutkan bahwa sebenarnya yang harus pertama diperkuat adalah legalisasinya. Itu aku setuju. Karena faktanya banyak sekali TKI yang ada di luar sana yang keluar menggunakan jalur ilegal. Sehingga apa? Sehingga terjadi masalah, kedutaan besar tidak bisa menanggung gitu, tidak bisa membela karena secara izin masuk aja udah ilegal tuh. Karena kalau legal kan otomatis data itu kan akan disimpan atau akan diketahui oleh kedutaan besar yang ada di negara masing-masing kan. Kalau legal otomatis secara administratif itu udah oke, sehingga di kedubes sana udah pasti terdata, dan ketika ada permasalahan otomatis kedubes di sana mempunyai hak dan kewajiban untuk membela TKI kita yang ada di luar negeri. Kayak gitu. Itu penting. Jangan sampai kita masuk ilegal kemudian ada masalah kita rengek-rengek ke kedubes. Ya salah Anda kenapa masuk ilegal gitu ya. Tapi kita juga gak bisa nyalakan juga gitu, bahwa sebenarnya yang jadi problem juga pada akhirnya adalah soal masalah administratif. Itu penting juga, seperti mention juga tadi soal administrasi yang terlalu berat gitu ya, terlalu menyusahkan untuk dipenuhi kayak gitu ya.
Kenapa gak dimudahkan aja sehingga semuanya berjalan dengan aman, sehingga semua TKI kita itu ke sana itu sudah legal 100%. Kalau sekarang mungkin kebanyakan legal, tapi ada juga kan yang masih ilegal gitu kan, yang masih nyolong-nyolong gitu. Untuk ya tentu kita sudah paham bahwa mereka atau beliau-beliau itu adalah bekerja di negara orang ya untuk anak-anaknya di rumah kayak gitu ya. Beliau adalah pahlawan devisa yang memang harus dijaga dan harus dilindungi keselamatan kerjanya seperti itu. Itu juga penting, itu juga penting untuk di highlight gitu ya, soal tenaga kerja TKI kita yang ada di negara-negara asing gitu ya. Karena tentu kita udah banyak sekali mendengar berita bahwa ada TKI kita yang katakanlah punya masalah kemudian dihukum, katakanlah mau dieksekusi dan segala macam. Itu kan sangat miris ketika kita mendengar gitu, sehingga perlu kedutaan besar yang cukup cekatan dan cukup proaktif untuk bisa segera melindungi warga negara Indonesia yang berada di negara-negara orang kayak gitu, atau di luar negeri seperti itu. Penting juga. Kemudian soal kesejahteraan sosial, aku juga sedikit risih kenapa tidak menyinggung soal perbanyak lowongan kerja. Ini juga penting guys, ini juga penting. Karena apa? Karena lowongan kerja di Indonesia itu sebenarnya udah banyak, seperti yang aku bilang waktu kapan tahu gitu ya. Cuma yang jadi permasalahan adalah banyak sekali di sini lowongan kerja yang masih mematok batasan usia, sehingga usia yang tidak memenuhi kriteria tentu tidak bisa ikut masuk gitu loh. Katakanlah usia maksimal 25 tahun kayak gitu kan. Itu kan diskriminatif bagi saya. Iya, bagi saya diskriminatif. Banyak orang-orang yang 30 tahun ke atas masih tidak kerja, itu susah. Karena apa? Karena kebanyakan loker-loker di daerah-daerah kita itu batasan usianya maksimal 25, maksimal 30 aja lah gitu. Tapi bagi orang yang 30 plus gitu kan susah kalau mereka tidak kerja. Itu diskriminatif loh guys, itu diskriminatif usia tuh aku pikir ya. Kita masih sangat takut ketika perusahaan kita masih sangat takut ketika meng-hire orang-orang baru di angka-angka 35 ke atas gitu, takut tidak produktif. Padahal ya enggak juga, usia bukan jadi patokan untuk yang gimana-gimana guys. Kalau usia 40 tahun, 45 tahun tapi masih produktif, pemikirannya masih cemerlang, katakanlah tenaganya juga masih oke, kenapa enggak di-hire? Karena perusahaan kenapa selalu ngincar yang maksimal 25 tahun biar nurut. Karena katakanlah pengalaman kerja masih sedikit, sehingga tidak ada tuntutan-tuntutan yang lain. Mungkin logikanya kayak gitu. Biar nurut, biar dikasih gaji di bawah UMK, ya udahlah makan aja gitu ya. Kalau yang usia-usia 30-35 itu kan pasti udah kenang pengalaman kan, sehingga agak-agak takut nih. Kalau misalnya perusahaan tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang pekerja, bisa berkoar-koar katakan kayak gitu, bisa nuntut dan segala macam kayak gitu kan. Jadi kenapa yang loker kan karena membuka lowongan kerja sebesar-besarnya juga aku pikir juga bisa menjadi indikator bagaimana masyarakat kita sejahtera. Karena yang aku tahu bahwa sekarang banyak masyarakat yang tidak kerja ya karena itu tadi, entah karena emang malas pernah bilang bangsat ya maksudnya, entah karena emang malas atau kedua karena memang tidak ada kesempatan karena umurnya udah jauh banget untuk katakanlah untuk ngelamar di satu tempat, sedangkan banyak loker di sini kriterianya maksimal ya 25 30 kayak gitu. Kenapa aku ini juga merasakan nih loker maksimal 25 nih bangsat. Karena aku juga mengalami ini sekarang. Usia aku sekarang 26 tahun, mau ke 27 tahun ini. Dan aku memutuskan untuk resign di pekerjaanku selama kurang lebih 3,5 tahun tuh aku resign karena memang gajinya nggak cukup. Akhirnya aku cari loker di media sosial maupun loker ditanya-tanya sama orang gitu, kata maksimal 25 ke atas kayak gitu. Sedangkan orang-orang yang 26 plus kayak aku sekarang 26 mau ke 27 kayaknya agak susah. Meskipun mau dicoba taruh pun nggak akan kepanggil tuh kayaknya. Kenapa? Karena dari usia aja udah ada nggak masuk kriterianya seperti itu. Itu yang penting tuh. Diskriminasi usia, diskriminasi gender itu juga penting. Tadi juga ada yang mention soal bagaimana pemberdayaan perempuan yang sekarang sangat diskriminatif tentunya. Yang sekarang banyak sekali dilecehkan baik itu di tempat umum maupun di tempat-tempat khusus seperti itu. Bagaimana solusinya? Gitu kan? Pertunjukan seperti itu. Aku tidak jelas tadi mendengarkan tentang soal itu ya. Cuma bagi aku tentu perempuan kita
terlepas dari banyaknya SJW di sana, tapi aku setuju bahwa ada batasan khusus untuk memperlakukan perempuan-perempuan di Indonesia jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi misalnya nomor aduan bagi perempuan-perempuan yang mungkin ditindas atau mungkin dikriminalisasi atau mungkin dilecehkan gitu ya. Aku pikir tuh harus kita punya aduan khusus atau mungkin pelaporan ke tempat yang terdekat gitu ya. Ya di kantor polisi sih aku pikir ya. Cuma si petugasnya juga harus fast respon lah. Jangan anggap hal-hal itu tidak urgent ya, karena tentu perlindungan terhadap perempuan juga penting untuk ditegakkan kayak gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Teknologi sudah. Oh tadi kemudian ini ya, soal apa namanya juga tadi agak sedikit masuk tuh stunting ya. Dimana Prabowo kan bilang gitu kan mau ngasih makan gratis gitu ya, stunting gitu. Biar tidak stunting dan segala macam. Kemudian Ganjar kan kemudian bilang bahwa kalau misalnya mau ngasih makanan siang gratis atau makan gratis dengan gizi yang cukup ya, bukan dari anak-anak tapi bahkan dari ibunya ya ketika mengandung bayinya kayak gitu. Agar ketika ibunya memenuhi nutrisi dan proteinnya secara cukup, katakan kayak gitu ya, memenuhinya secara cukup, jadi anak yang di kandungan tuh tentu akan mendapatkan hal yang sama gitu ya, pemenuhan gizi, pemenuhan vitamin, katakan kayak gitu ya, pemenuhan nutrisi juga dalam ibunya, kemudian disalurkan kepada bayinya, kemudian ketika bayinya lahir, insya Allah mungkin secara perkembangan nanti jauh lebih baik lagi gitu kan. Ya kayak gitulah yang tema debat kali ini. Dan seperti yang aku bilang bahwa ini tidak seru sekali, karena aku berharap 01 akan diserang habis-habisan, mengingat beliau adalah mantan Menteri Pendidikan, beliau juga berguna akademisi, cuma 02 dan 03 tidak bisa memanfaatkan kelengahan itu. Malah sepertinya 01 sama 03 seperti biasa kerjasama dan saling berkolaborasi untuk menyerang Prabowo, dan Prabowo sepertinya juga sudah tidak meledak-ledak, tidak terlalu emosi. Beliau bisa menahan dirinya dengan baik, dan aku pikir respect sebesar-besarnya kepada beliau, karena itu tadi mungkin ini adalah debat pilpres terakhir. Mereka bertiga sama-sama ingin main aman agar suara tidak terpecah, agar suara tidak terbelah, agar suara tidak pindah kayak gitu. Jadi ya debat pilpres yang anti klimaks, sangat boring sekali ditonton. Makanya kan aku tidak mendengar visi misi tadi ya di closing statement. Aku pikir ya udahlah, setelah sesi tanya jawab selesai, ya udah aku memutuskan untuk matikan TV dan sebat kemudian buat video ini gitu ya. Mungkin terakhir ya, pesan dari aku bahwa ini pemilu udah tinggal beberapa hari lagi. Pada tanggal 14 Februari bulan ini teman-teman sudah harus ke TPS masing-masing untuk mencoblos siapa pilihan presiden terbaik dan terrelevan sejauh ini bagi teman-teman sekalian. Jadi aku pikir gak ada alasan buat golput, aku pikir ya, karena ini variasinya ada tiga kontestan, meskipun satunya berkali-kali, dan ya, tentu ketiga-tiganya adalah orang-orang yang sama, jadi kalangan elit juga sebenarnya, tidak yang kalangan bawah juga sebenarnya. Jadi karena ada 3 paslon, nggak ada alasan buat kalian golput, aku pikir. Jadi kalian datang aja ke TPS, kemudian meskipun kalian tidak tahu siapa yang harus kalian pilih, tapi udah datang aja gitu ya. Siapa tahu ketika buka surat-suara di bilik suara, kemudian ada yang terketuk nih hatinya kalian untuk memilih satu calon gitu ya, ya pilih aja. Karena itu tadi ini adalah pemilu yang krusial guys, pemilu yang krusial. Kenapa aku bilang seperti itu, nanti aku akan bikin video sendiri ya tentang kenapa aku menyebut ini pemilu atau pilpres terkrusial di Indonesia gitu. Tapi seenggaknya kalian datang ke TPS dan tunjukkan bahwa kalian adalah warga negara yang baik. Kalian datang untuk memenuhi hak kalian sebagai warga negara Indonesia yang digunakan suaranya untuk menentukan masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia. Oke? Jadi jangan lupa tanggal 14 Februari silakan teman-teman langsung datang ke TPS terdekat untuk mencoblos siapa pilihan presiden terbaik versi teman-teman sekalian. Kalau begitu itu aja yang mungkin aku bisa sampaikan. Terima kasih. Dan ini adalah review debat pilpres terakhir di konten ngopi ini.
mungkin nanti kita akan bikin sesuatu yang lain, dan sekali lagi saya sendiri aja gitu ya, karena Tama sepertinya tidak mood untuk malas saja karena udah gak nonton debat dan juga malas mau nanggapi debat-debat kayak gitu. Tapi di sini saya masih semangat untuk menanggapi atau mereview debat pilpres terakhir ini. Oke, kalau begitu terima kasih udah menonton teman-teman. Jangan lupa saksikan konten-konten di 443. Karena ada banyak, silahkan nonton semuanya. Jangan lupa di subscribe guys. Oh, aku minta subscribe-nya dong guys. Kalian kalau yang masih belum di subscribe, silahkan subscribe. Kemudian like, mau dislike juga gak apa, mau komen negatif juga gak apa, mau bunyiin lonceng juga, mau bunyiin lonceng atau enggak juga gak apa, serah kalian. Yang penting kalian tontonin aja video-video di 4043. Kalau begitu saya Utama pamit undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye semuanya.